lagi sama aku Aura Citra Lestari. Nah, aku di sini mau melanjutkan tentang Cisco yang kemarin. Aku di sini sebagai network engineering pada sebuah perusahaan yang diminta untuk mengoneksi dari kantor pusat Jakarta ke kantor data center Surabaya dengan teknik konfigurasi routing statik agar VLAN 10, 20, dan 30 yang ada di kantor pusat Jakarta bisa mengakses data center di Surabaya. Langkah pertama yaitu kita bakal taruh switch, router, server, dan laptop. Setelah sudah, kita pasang kabel konsol dari laptop ke switch. Lalu kita pasang kabel strike untuk server dan untuk laptop sama untuk router. Lalu kita klik routernya. Nah, di sini kita matiin. Lalu kita tarik aja, kita taruh. Nah, yang paling bawah itu juga kita taruh yang dekat kuning-kuningnya itu. Ketika sudah, kita close aja. Lalu yang satunya juga kayak gitu ya guys. Pertama kita matiin dulu, baru kita taruh barangnya. Setelah kita sudah melakukan ini, pastikan kita bakal menyalain lagi. Dan jangan sampai lupa ya guys. Lalu kita close aja. Nah, di sini aku cek lagi apakah dia udah hidup atau belum. Nah, di sini dua-duanya routernya sudah hidup ya guys. Setelah itu kita bakal memasang kabel fiber optik dari router 1 ke router 2. Setelah selesai dipasang, kita bakal kasih label di atas kabelnya, yaitu 12 12 12 0.30. Oh salah, bukan dot tapi slice 30. Nah, ini kita masuk ke laptopnya, ke terminal, lalu kita setting. Di sini kita masuk dulu ke COMT-nya, lalu kita beri nama dulu switch-nya, yaitu router 2 ya guys, karena yang router 1 kita sudah di video yang sebelumnya. Lalu setelah diberi nama, dia bakal berubah namanya dari switch ke router 2. Setelah itu kita bakal namain VLAN 40, VLAN 50. Yaitu yang VLAN 40 untuk web server. Selanjutnya VLAN 50. Yaitu untuk TVTP server. Nah, kita lihat dulu. Nah, itu sudah ada ya guys. 40 itu web server dan 50 itu TVTP server. Setelah itu kita enter saja, lalu kita bakal masukin FA-nya. Jadi FA01 itu ada di yang VLAN 40 dan FA2 itu ada di 50. Lalu yang FA024 itu ada di 40 juga. Nah, yang terakhir FA24. Di sini yang 40. VLAN 40 juga. Jadi VLAN 40 itu ada dua, yang FA01 dan FA024. Setelah selesai, kita cek lagi
Nah, ini sudah pindah ya guys. Yang tadinya FA-nya ada di default semua. Nah, ini udah kita pisahin. Lalu kita enter aja. Lalu kita mau masukin gigabyte-nya. Kita mau buat terang. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.40.252. Lalu exit aja. Nah, di sini langsung kita simpan. Lalu kita buat line konsolnya ya guys. Kita buat passwordnya, yaitu sama aja kayak kemarin, Cisco 123 biar nggak lupa. Lalu timeoutnya itu 3 menit. Nah, ini kita end aja, lalu kita exit, kita coba lagi apakah dia udah bisa atau belum dikasih password. Nah, bisa guys. Kita bakal ngebuat password yang kalau sesudah kita ketik enable itu lalu ada passwordnya lagi. Kita bakal buat nih, enable secret. Sama juga Cisco juga 123. Lalu exit lagi, kita coba lagi apakah dia sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita buat username admin prefer 15 secret Cisco 123. Nah, ini IP domain name yaitu techcom.net. Kita tulis crypto key generate RSA. Nah, ini kita masukin RSA-nya 1024, lalu enter. Lalu di sini kita masukin IP SSH version 2. Kalau enter aja. Setelah itu kita link VTY 04. Lalu kita ke transport input SSH, lalu login lokal. Timeoutnya sama kayak yang sebelumnya aja, 3 detik ya, 3 menit. Jadi biar kita tuh nggak lupa guys. Jadi kalau misalnya udah kita kan diemin nih selama 3 menit, nah itu kita bakal masukin password lagi, disuruh masukin password lagi. Setelah sudah kita end aja. Di sini kita masuk lagi ke Comstel lagi. Nah, ini kita jalanin. Nah, ini user adminnya udah
tidak kelihatan passwordnya ya guys. Nah ini IP address juga sudah ada. Password line konsolnya, passwordnya masih ada guys, masih kelihatan. Mari kita hapus dulu. Kita ketik service password encryption, lalu kita okein, kita save. Setelah itu kita selang aja, lalu kabel konsolnya kita pindahin ke router 2. Kita setting lagi di terminal, lalu ini no aja guys. Kita enter. Nah ini kita masuk ke config lagi. Lalu kita kasih nama dulu ke hostname-nya juga sama kayak tadi. Routernya kita kasih nama jadi R2. Nah di sini no SH, lalu enter aja. Kita lihat. Nah di sini gigabyte yang 01 itu udah yes, udah up. Lalu kita exit. Sini kita tulis int gi0-1.40. Kita enter aja, kita masukin IP address-nya 192.168.40.255.255.255.0. Lalu di enter aja guys. Lalu kita ke encapsulation.1q. Di sini 40, lalu kita masukkan IP address lagi 192.168.40.1, gateway-nya 255, 255, 255 dan 0. Setelah itu exit. Nah, di sini kita buat lagi ntgi 0-1.50. Yang tadi kan 40, sekarang kita buat yang 50. Lalu di sininya IP address-nya kita ganti aja jadi 50. Yang tadinya 40 kita ganti jadi 50. Lalu kita exit aja. Nah, ini kita cek dulu apakah udah ada atau belum. Nah ini udah muncul, udah up semua guys. Nah ini kita ke intgi 0-0-0. Lalu no sh, lalu enter aja. Nah ini kita masukin IP address-nya 112.12.12.1. Gateway-nya 255, 255, 255, 252. Lalu enter.
Nah, di sini description-nya kita tulis ini kita kan ada di laptopnya yang buat Jakarta ya, jadinya kita tulis koneksi ke router R1 Jakarta. Jadi ini yang aku pakai laptop yang di sebelah, laptop yang dekat router 2 itu adalah Surabaya dan router 1 itu adalah Jakarta. Jadi kita bakal bisa nyambungin dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya. Dan di sini kita tulis IP root-nya 192.168.10.0, lalu gateway-nya 255.255.255, lalu 12.12.12.2. Nah, ini sama juga. Tapi bedanya tinggal diganti aja 20. Lalu di sini juga kita ganti 30. Oke, lalu kita save 2R. Nah, ini kita cek dulu. Nah, ini udah ada nih yang S ya guys. Kita lihat patokannya yang sebelah kiri yang tulisannya S. Oke, kita bakal buat line konsolnya. Lalu kita masukin passwordnya. Passwordnya jangan susah-susah, mending yang kayak aku aja, crypto 123. Jadi gampang diingat. Jadi semuanya itu passwordnya itu. Jadi kalian biar nggak lupa. Nah, ini kita tunggu aja sama kayak tadi prosesnya.
Nah ini guys, udah selesai. Lalu ini kita keluarin aja. Kita close. Selanjutnya kabel konsolnya kita pindahin juga nih yang rute 1. Nah ini disetting sama kayak yang kita menyeting router 2. Oke, mari kita cepetin aja. Nah ini sudah selesai, lalu kita close aja. Nah di sini aku bakal masukin IP addressnya untuk server. Ini kita masukin dulu. Default gateway-nya juga diganti dan DNS-nya juga diganti ya guys. Nah nanti yang server yang di bawah juga kita bakal masukin IP-nya juga. Nah ini kita masukin IP-nya juga. Bedanya yang atas itu 40, yang bawah itu 50. Oke, ini sudah, lalu kita selang aja. Nah, di sini laptopnya juga, guys. Kita masukin IP manual. Oke, sudah. Lalu kita bakal buat kita ke server, lalu kita buat name-nya nih, kita buat DNS-nya. Lalu kita masukin namanya yaitu telkom1.net. Lalu addressnya itu kita isi juga. Nah ini telkom1.net aja ya guys. Nah ini addressnya kita isi, lalu kita add. Nah udah muncul. Setelah sudah muncul kita ke HTTP, lalu kita edit yang paling bawah. Kita edit. Nah di sini ini tuh kita edit. Pokoknya jadi serba Telkom ya guys.
Nah, ketika sudah, kita langsung save lalu silang aja. Selanjutnya kita bakal ubah semua IP-nya, yaitu ya nih, ini kan masih ya yang di sebelah sini, yang kemarin itu DNS-nya masih yang 40.1. Nah, ini kita bakal ubah jadi 40.10 DNS-nya ya guys. Nah, ini kita masuk lagi ke terminal lagi, lalu kita mengubah gimana sih caranya DNS itu bisa kita ubah jadi biar kita tuh sama kayak yang perusahaannya si Surabaya ini. Jadi semuanya harus sama DNS-nya. Nah, di sini kan masih nih DNS-nya 192.168.40.1. Kita bakal ubah DNS-nya menjadi 192.168.40.10. Ini kita ke IP DHCP pool VLAN 10. Lalu di enter aja. Nah, ini kita tulis no DNS 192.168.40.1. Nah, ini kita masukkan DNS yang baru. Pokoknya yang baru itu 4010 ya guys. Lalu kita exit aja. Lalu sama juga nih, ini VLAN 20 dan nanti kita buat juga VLAN 30. Nah, selesai buat VLAN 30, lalu enter aja. Nah, ini kita lihat dulu nih, kita cek apakah dia udah keganti. Nah, ini udah keganti guys, dari 40.1 jadi 40.10. Oke, kalau sudah keganti, kita enter aja ini. Lalu kita save. Nah, ini kita selang aja. Kita coba lagi apakah dia udah keganti atau belum DNS-nya. Nah, ini sudah keganti guys. Kita cek ke semuanya ya guys. Pastiin semua DNS-nya itu 40.10. Ketika semuanya sudah dicek, mari kita hapus kabel konsolnya. Kita hapus ya. Nah, ini sudah dihapus. Lalu kita klik yang mana aja. Kita ke web server. Kita bakal menampilin apakah ada gak sih yang tadi kita buat tuh Tecom. Nah, ini kita ketik dulu. Nah, ini udah nampil guys. Welcome to Tecom 1 PPKD Jakarta Selatan. Nah, ini yang tadi kita buat tampilannya seperti ini. Kita close aja. Nah, di sini aku mau ping antar divisi. Apakah bisa ngeping dari jarak jauh, kan dari Jakarta ke Surabaya? Apakah dia bisa? Nah, di sini bisa guys, sukses. Pastiin semuanya itu sukses. Segitu aja guys penjelasan dari aku. Bye bye, sampai ketemu lagi.